Pekerjaan Opa mendirikan gedung bertingkat sudah tidak ada lagi. Namun Opa masih sangat sehat, diberi nafas oleh Tuhan. Jadi waktu itu Opa harus mondar-mandir, bahkan lari dari satu tempat ke tempat lain. Pasti asyik ya. Apakah Opa juga memperkenalkan tentang Tuhan Yesus? Waktu itu sudah sebagian dan masih belum selesai seluruhnya, akan Opa lanjutkan. Memang memperkenalkan tentang Allah adalah hal yang terpenting. Berhan juga mau terlibat, mengajak teman-teman mengerti bagaimana bayi Yesus itu dibawa ke Mesir dengan menggunakan sarana yang Tuhan sediakan. Loh, kok bisa? Mari perhatikan baik-baik. Adik-adik, kita mau berdoa memohon berkat Tuhan karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan terus beri kami waktu untuk belajar firman-Mu. Pimpinlah kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, karena keserakahan dari Raja Herodes, maka Yusuf harus pergi ke Mesir. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus itu harus kesulitan perjalanan pergi ke tempat yang lain. Seolah-olah mereka terusir dari negeri mereka sendiri dan mereka menjadi orang buangan di sana. Adik-adik, bukankah ini semua karena keserakahan dari Raja Herodes yang melambangkan sebenarnya itulah sikap kita, itulah dosa-dosa kita, itulah keserakahan kita yang membawa Sang Anak Allah itu harus turun ke dalam dunia, harus menjadi seorang hamba, harus mengalami penderitaan. Untuk apa? Menanggung dosa-dosa kita, adik-adik. Perginya Yusuf bersama dengan keluarganya ke Mesir. Itu adalah menggambarkan betapa kita yang jahat itu yang membuat Kristus harus turun ke dalam dunia ini. Adik-adik, beberapa waktu kemudian Raja Herodes pun mati. Ketika Raja Herodes telah mati, maka Tuhan memanggil kembali Yusuf untuk pulang ke negeri mereka. Dan Yusuf berencana untuk kembali ke Yudea. Tetapi yang menjadi raja di sana adalah anak dari Herodes yang begitu kejam. Sehingga Yusuf takut untuk pergi ke sana. Oleh karena pimpinan Tuhan, maka Yusuf akhirnya pergi ke Galilea di tempat yang bernama Nazaret. Di Nazaret ini Tuhan Yesus bertumbuh menjadi seorang anak yang akhirnya nanti dewasa dan dia akhirnya nanti akan disebut orang Nazaret. Di kota ini adik-adik tidak ada yang pernah mengenal keajaiban-keajaiban yang terjadi di Bethlehem. Jadi di kota Nazaret itu benang merah sejarah keselamatan seolah-olah terputus di sana. Tidak ada yang mengenali dia sebagai anugerah Tuhan. Tetapi kata Nazaret yang berarti tunas itu mengingatkan kita bahwa Tuhan telah berjanji akan ada tunas dari Daud yang akan datang ke dalam dunia ini yang dia akan menjadi juru selamat dunia. Adik-adik, oleh tunas itulah dosa-dosa manusia akan dihapuskan. Oleh tunas itulah maka murka Tuhan akan dituntaskan. Tetapi ketika Tuhan ada di Nazaret, seolah-olah semua berita anugerah itu lenyap. Seolah-olah berita anugerah itu dilupakan. Tetapi apakah Allah melupakannya? Tidak, adik-adik. Allah tetap mengingatnya. Dan Allah akan nanti yang menyatakan anugerah keselamatan itu
di dalam sejarah waktu yang akan datang. Adik-adik, ketika manusia melupakan janji Allah yang penuh rahmat, Tuhan tidak pernah melupakannya. Tetapi Tuhan mempunyai begitu macam cara untuk menyatakan kembali anugerahnya yang besar, sehingga orang-orang yang ditebusnya boleh mendapatkannya. Betapa luar biasa anugerah Tuhan ini, adik-adik. Di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita seperti terlupakan oleh Tuhan, ingatlah, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Seperti saat-saat Kristus ada di Nazaret, seolah-olah benang keselamatan itu putus di sana dan dilupakan orang. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Tuhan yang akan menyatakan bahwa inilah nanti yang akan menjadi juru selamat dunia. Kiranya firman Tuhan dalam petualangan kita kali ini menguatkan, meneguhkan kita, adik-adik. Di tengah-tengah kesulitan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Di saat-saat kami mengalami kesulitan, Engkau tidak pernah melupakan kami, tetapi Engkau terus menyertai kami. Biarlah Engkau tolong kami, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran, di dalam ketaatan, di dalam hati yang mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu ya Bapa. Biarlah segala pujian hormat kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau Herodes sibuk mencari keamanan buat dirinya, Kristus berserta orang tua jasmaninya sibuk menunaikan tugas panggilan surgawi serta menggenapkan rencana Allah buat dirinya. Kenapa bisa begitu, Opa? Kita harus tahu bahwa Kristus, Raja segala raja itu rela menjadi orang buangan. Ia telah terusir dari antara umatnya dan melarikan diri ke Mesir. Betapa ajaib jalan Tuhan. Berham mau mengajak seluruh sahabat BDKA untuk selalu bersandar pada firman yang di dalamnya terdapat mujizat anugerah Allah yang berkelimpahan. Mari berbagian dalam sukacita menghidupi rencana keselamatan Allah yang berikutnya terdapat dalam Matius 3 ayat 1-15. Salam.